Welcome to podcast Himasep. Hai guys, kembali lagi di podcast kali ini bersama saya Ainun. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas seputar beasiswa. Nah, untuk itu kita mengundang narasumber yaitu Kak Herdita Asya Putri. Nah, Kak Herdita Asya Putri ini sebagai salah satu awardee dari penerima beasiswa. Nah, untuk tanya-tanya lebih lanjut silahkan simak video podcast sampai akhir ya. Nah, Kak Herdita ini kan sebagai penerima beasiswa ya, tahu info-info ini awalnya dari mana sih? Kalau tentang beasiswanya sendiri, sebenarnya sejak awal masuk kuliah itu sudah cari tahu tentang beasiswa. Tapi kalau perihal detail beasiswanya, awalnya follow di Instagram beberapa akun. Di Untat itu sendiri ada kayak @beasiswa Untat atau mungkin Instagram lainnya yang bakal kasih kita info perihal beasiswa ataupun pendanaan lainnya. Nah, kalau beasiswa itu sendiri kan sebenarnya kategorinya ada dua. Ada beasiswa dari pemerintah sama dari instansi non pemerintah. Kalau infonya itu biasanya dapatnya itu beberapa minggu sebelum beasiswanya dibuka. Oh, berarti ada platform-platform tertentu ya, seperti misal Instagram ya, karena sekarang itu kan kita sudah di zaman digital ya teman-teman. Jadi banyak info-info ternyata di seperti media sosial ya Kak. Iya, seperti itu. Jadi rajin-rajin cari info. Oh ya itu guys, jadi rajin-rajin cari info karena kebetulan kita ini kan generasi milenial itu biasa main Instagram dengan cuma lihat-lihat yang kosong kan. Nah, daripada kosong-kosong gitu, lebih baik kita cari-cari info begitu ya Kak? Ya. Karena lebih berguna. Nah, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, sebelum mendaftar nih di beasiswa, ada nggak sih kendala yang dihadapi sama Kak Herdita, misal dari registrasinya, mengurus administrasinya dan segala macam? Kalau kendala kan dulu karena masih maba, pasti susah untuk cari informasi. Saya harus mengurus berkasnya gimana, atau untuk melengkapi persyaratan lainnya itu tanyanya ke siapa karena maba. Tapi saya rasa kalau sekarang sudah banyak forum beasiswa dari berbagai macam beasiswa itu sendiri, jadi kita sudah lebih bisa akses informasi. Kesulitannya lebih ke itu, dan juga kesulitan lainnya itu adalah untuk melengkapi beberapa berkas yang memang perlu tanda tangan ataupun legalitas dari fakultas sendiri. Apalagi kalau misalkan kita dihadapkan sama kondisi pembelajaran daring, jadi otomatis akan sulit untuk akses berkas dengan minta tanda tangan ataupun surat lainnya ke fakultas sendiri. Oke. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya Kak. Saat kita udah daftar nih, tapi ternyata kita lolos dalam pendaftaran beasiswa itu. Nah, hal apa sih yang selanjutnya kita lakukan? Nah, kalau lolos sebenarnya itu untuk tahapan dari tiap beasiswa itu kan pasti beda. Kalau misalkan kayak beasiswa yang saya ikuti sekarang, yang saya terima, beasiswa unggulan, itu setelah lolos di tahap pertama atau tahap berkas, kita lanjut ke wawancara. Setelah wawancara baru dinyatakan lolos. Tapi kan ada juga beberapa beasiswa yang hanya cukup setelah setor berkas kemudian terpilih menjadi awardee, ya sudah selesai. Nah, ada juga yang berbeda semacam kuliah. Pasti dia dari SMA itu sudah disiapkan, kemudian setelah lolos, nah sudah langsung jadi penerima. Itu pasti beda. Jadi kita perlu lihat di awal saat cari info beasiswa, cari tahu terlebih dahulu alurnya seperti apa. Akan ada juga beberapa beasiswa yang mewajibkan kita semacam buat video atau mungkin share info tentang beasiswa itu ke grup-grup yang kita miliki. Jadi itu perlu diketahui sejak awal. Iya. Jadi itu tergantung dari beasiswanya. Ya. Ada nggak sih syarat-syarat umum yang Kak Herdita tahu? Kayak misal di beberapa beasiswa itu syaratnya itu harusnya begini. Kalau syarat dari beasiswa
balik lagi tergantung penyelenggaranya. Kalau di Unpad sendiri itu ada beberapa beasiswa, kan seperti beasiswa unggulan sama KIP kuliah, itu kan yang dari pemerintah langsung. Kalau yang non pemerintah itu ada beasiswa dari XL Future Leader, kemudian ada dari Sejuta Cita, ada Jarum Foundation, kemudian Karya Salemba 4, sama ada beberapa lagi. Nah, kalau persyaratannya secara umum biasanya memang melihat IPK dari KHS atau kartu hasil studi kita. Ada juga beberapa beasiswa yang bakal minta transkrip kalau memang beasiswa itu mengizinkan pendaftarnya itu dari semester atas, semisal semester 3 ataupun semester 5, seperti itu. Nah, untuk persyaratan lainnya ya tentu saja dia terdaftar aktif menjadi mahasiswa, jadi biasanya disuruh lampirkan kartu mahasiswa ataupun surat keterangan aktif kuliah yang biasanya bisa diambil di prodi atau jurusan. Nah, kalau selain itu biasanya penyelenggara beasiswa juga meminta kita untuk menyetorkan sesuatu yang berkaitan dengan diri kita, semisal esai atau artikel, atau bisa juga semacam video. Kebanyakan beasiswa saat ini, beasiswa terbaru itu meminta pendaftarnya untuk menyetorkan video. Ini misal kalau kita mau daftar, kan biasa ada hal-hal yang kecil yang kurang dianggap penting, tapi ternyata itu mempengaruhi penilaian. Ada kan itu tahu? Kalau tentang itu, selama saya mendaftar beasiswa sih, memang tergantung jenis beasiswanya lagi, balik lagi. Tapi kalau kayak beasiswa saya sendiri, beasiswa unggulan, itu kemarin salah satu hal yang penting itu esai, karena di situ kita bakal dilihat sudah sejauh mana kita paham tentang jurusan yang kita ambil, kemudian sudah sebesar apa kontribusi untuk negeri, seperti itu. Nah, kalau untuk beasiswa lainnya, semisal beasiswa Excel Future Leader, itu kan ada tes tertulis semacam GMAT. Nah, itu pasti kita harus latihan terlebih dahulu sebelum ikut tesnya. Hal yang lainnya berarti kurang lebih sama saja sama yang lain. Yang utama sih memenuhi kriteria seperti IPK, kemudian mungkin ada prestasi-prestasi selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, itu pasti sangat bisa dilampirkan dan jadi bahan pertimbangan dari reviewernya, Mas. Berarti semuanya itu balik lagi dari jenis beasiswanya ya? Iya. Dan rata-rata yang saya tangkap tadi beasiswa itu biasa yang mempengaruhi itu akademiknya. Iya. Karena rata-rata itu yang banyak dari mitra-mitra beasiswa itu minta IPK ya. Iya, tapi ada juga beberapa beasiswa yang tidak memperhatikan nilai IPK atau iya. akademik. Karena sekarang sudah semakin banyak foundation atau perusahaan gitu yang buka beasiswa. Mereka ada mengkhususkan untuk orang-orang yang berprestasi semisal di bidang seni atau di olahraga. Ada juga mereka yang mengkhususkan untuk para santri. Oh iya. Seperti itu. Jadi tergantung kita melihat peluang ada di mana. Jadi kalau dari saya sih ambil semua peluang yang ada. Jadi kalau misalkan ada 4 beasiswa buka, ya usahakan daftar saja dulu semuanya. Tapi kalau sudah ada di satu yang tembus, yang lainnya drop. Oh iya. Oh berarti salah satu syarat juga beasiswa kalau sudah diterima di beasiswa yang satu harus melepas yang lain ya? Tidak semua beasiswa seperti itu sih. Oh. Ada beberapa beasiswa yang mengizinkan awardingnya untuk memiliki beasiswa double. Kayak semisal XL Future Leader itu mereka tidak apa-apa kalau misalkan awardingnya memiliki beasiswa yang lain. Tapi kalau beasiswa pemerintah, semua beasiswa pemerintah itu setahu saya hanya boleh memiliki satu saja. Berarti ya kembali lagi balik dari beasiswanya, Iya, ketentuannya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana sih kehidupan perkuliahannya Kak Herlita ini setelah menerima beasiswa? Apakah mungkin semangat belajarnya lebih berapi-api lagi atau gimana? Boleh share nih Kak. Sebenarnya balik lagi ke motivasi kenapa kita cari beasiswa. Pasti karena kita ingin terbantu dan tidak perlu repot-repot pikir sudah mau semester baru harus bayar uang kuliah lagi gitu. Nah, jadi tentunya pas sudah dapat beasiswa, belajarnya jadi jauh lebih tenang. Tenang itu dalam artian
eh, tidak perlu lagi mikir mau kasih tahu orang tua untuk bayar KT, untuk bayar uang kuliah gitu kan. Terus lebih tenang juga karena kalau mau fotokopi, kalau mau ngeprint itu sudah ada semua dananya kan. Kebetulan di beasiswa saya sekarang itu tercover semua, dari uang kuliah tunggal, kemudian uang buku, uang hidup, ya itu tercover semuanya. Dan nantinya akan ada uang untuk semacam pelunasan skripsi ke pihak Kemdikbudnya, nah itu akan ada juga. Jadi kalau kehidupannya ya, tapi memang semakin berapi-api karena ada tuntutan tersendiri. Pasti harus bisa mempertahankan IPK. Kemudian tidak mungkin kita hanya jadi mahasiswa yang ya sudah saya datang kuliah, saya dibayarkan negara, selesai. Tidak, tapi pasti muncul motivasi baru lagi untuk ciptakan sesuatu, atau minimal istilahnya itu kalau zaman sekarang kan kita minta banyak sekali ke negara tapi kita tidak kasih apa-apa. Nah sama kayak sekarang kita lewat UNTAD dapat beasiswa, masa kita tidak kasih sesuatu ke UNTAD. Jadi lebih berapi-api lagi untuk minimal cetak prestasi kecil lah. Jadi ada motivasi. Iya. Motivasi lagi kayak harus lebih nih sebelum dan sudah menerima beasiswa ya. Biar ada feedback, biarpun sedikit, biarpun kecil untuk ke negara gitu teman-teman. Nah pertanyaan selanjutnya nih Kak, bisa Kak Herdita nih kasih tips and trick tentang bagaimana sih bisa keterima di beasiswa gitu. Jadi sekedar info kalau misalkan sebenarnya saya ini bukan orang yang sekali daftar langsung tembus beasiswanya, tapi sempat gagal di beasiswa yang sama di tahun pertama kuliah. Lolos di beasiswa ini baru di tahun kedua, tetapi selain mendaftar beasiswa ini saya juga mendaftar beasiswa lain. Kalau tipsnya adalah prepare dari jauh hari. Kan ada biasanya orang yang saya sudah dapat nih info beasiswanya, deadline-nya tanggal sekian. Karena saya masih malas untuk eksekusi, jadi itu ditunda terus. Nanti akhirnya jadi tidak maksimal untuk persiapkannya. Tapi saya yakin kalau misalkan teman-teman memang niat untuk dapatkan beasiswanya, pasti akan siapkan sepenuh hati. Jadi kayak misalkan dia diminta persyaratan esai, pasti teman-teman akan buat esainya dari jauh hari. Dia diminta persyaratan surat aktif kuliah, pasti teman-teman sudah usahakan untuk dapatkan itu jauh hari sebelum deadline-nya. Apalagi kendala saat ini yang banyak sekali dialami oleh teman-teman itu adalah deadliner. Itu juga sering saya lakukan sih, mengerjakan sesuatu di dekat batas penutupan, ya batas penutupannya. Nah itu kayaknya kalau untuk beasiswa boleh dihindari kalau untuk pendaftarannya, karena akan sulit untuk cross check kalau misalkan kita submitnya itu di akhir periodenya. Nah jadi buat teman-teman yang suka sebagai deadline, nah kalau untuk di beasiswa sendiri seperti yang Hendita bilang itu dihindari ya guys, karena bisa jadi nanti cross checknya susah. Terus seperti juga yang Hendita bilang, info-info itu dicari memang, ya kan Kak? Gitu. Oke, ada nggak sih hal yang mau disampaikan ke teman-teman dari Kak Dita sebagai penerima beasiswa? Oke, kalau dari saya, mau kalian itu dari keluarga yang berada ataupun tidak sekalipun, tidak ada salahnya untuk cari beasiswa, karena beasiswa itu bakal jauh lebih memudahkan kalian dalam menempuh pendidikan, terkhusus di perguruan tinggi. Dan beasiswa itu sebenarnya bukan hanya untuk S1, tapi ada juga beasiswa untuk S2, untuk S3. Jadi semuanya bakal jauh lebih mudah kalau misalkan kalian punya beasiswa. Terus kalau misalkan kalian pernah gagal untuk capai suatu beasiswa atau lolos di suatu beasiswa yang kalian inginkan, tidak ada salahnya untuk coba lagi, karena ada banyak sekali beasiswa yang ada di sekitar kita. Jadi jangan pernah menyerah kalau misalkan sudah pernah gagal. Jadi katanya Kak Herdita tadi itu jangan takut untuk coba lagi, dan even kalian dari keluarga yang berada maupun tidak itu ya nggak apa-apa, kalau ada kesempatan ya ikut ya Kak. Nah oke.
sampai sini saja sharing-sharing kita mengenai beasiswa, dan terima kasih kepada narasumber kita pada podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast Himasep selanjutnya. Dah.